Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik. Pertama-tama kakak ucapkan puji syukur atas rahmat Allah yang maha kuasa, yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya nikmat kesehatan kepada saya dan terkhusus untuk para adik-adik, sehingga adik-adik masih bisa mengikuti proses pelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti, amin. Ya, sebelum kita masuk pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berhubung ini pertemuan kita yang pertama, kakak akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kakak akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama kakak Fardiansyah. Panggil saja Kak Fardi supaya lebih akrab ya. Kakak mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, angkatan 2017. Asal kakak lahir di Sinjai. Mungkin adik-adik bertanya, Sinjai itu di mana? Sinjai itu ada di Sulawesi Selatan. Kurang lebih 1 tahun orang tua kakak merantau ke Sulawesi Tengah, di Pantai Timur, di Kecamatan Kasimbar, di Desa Silampayang. Jadi kurang lebih 1 tahun kakak sudah tinggal di Kasimbar. Jadi bisa dikatakan asal kakak dari Kasimbar. Mungkin sampai situ perkenalan kakak. Untuk selanjutnya, kakak banyak berterima kasih kepada adik-adik yang masih mau mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Dan kakak minta jaga semangatnya, dan kalian banyak bersyukur karena kalian sudah bisa sampai ke tahap ini, ke jenjang SMA. Karena perlu adik ketahui, di luar sana masih banyak anak-anak, adik-adik yang mungkin teman-teman kalian yang lain yang belum mendapat kesempatan seperti kalian. Tapi kalianlah yang sudah diberi kesempatan, harusnya kalian manfaatkan itu dengan baik. Kalian isi hal-hal positif, kejar cita-cita kalian, apapun yang menjadi cita-cita kalian kejar. Dan jangan pernah berhenti belajar, karena sampai kapanpun kita akan tetap terus belajar. Ya, sebelum masuk ke pelajaran, kakak akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dapat memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Semoga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa tercapai. Adapun materi yang akan kakak sharing pada kesempatan kali ini yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kemudian kita masuk ke pengertian hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Sebelum lanjut, kakak mau bertanya kepada adik-adik. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu semuanya pasti sepakat, kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tentunya akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain, yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita. Kemudian kita masuk ke makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan.
dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Untuk memperluas pemahaman adik-adik, kakak akan memaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama adalah politik luar negeri. Politik luar negeri itu sendiri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Sedangkan politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Ketiga konsep ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkungannya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Kemudian kita masuk ke pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya kakak beri contoh awal kemerdekaan kita. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan negara lain. Misalnya menjalin hubungan dengan negara India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Dan hasilnya, kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure atau fakta berdasarkan hukum oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional terbagi atas dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Perbedaan faktor internal dan faktor eksternal itu, kalau faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah seperti masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Mungkin adik-adik bertanya, bilateral, regional, dan multilateral itu apa? Di sini akan kakak menjelaskan. Yang pertama, hubungan bilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antar dua negara. Sedangkan hubungan regional yaitu hubungan yang dilakukan antar beberapa negara dalam satu kawasan. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan multilateral, yaitu hubungan dilakukan antara negara-negara di dunia maupun antara negara dengan lembaga internasional melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Kemudian yang kedua, ada pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada ketiga, pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk suatu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme
menuju perdamaian dunia yang sempurna. Kemudian ada yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kemudian yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar atau memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Kemudian ada meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu ada meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita tersimpul di dalam Pancasila dasar dan filsafat negara kita. Berdasarkan poin yang kakak uraikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Kemudian kita masuk politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga atau yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat tentang tujuan negara yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita diharapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitikberatkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Ya, mungkin sampai situ pemaparan materi dari kakak. Semoga jelas, semoga ada yang adik-adik bisa tangkap. Dan kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada salah kata, karena kakak juga manusia biasa ya, yang tak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Allahumma taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.